action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Ibu Yori Hardayani, SIPMSI, selaku dosen pengajar pengantar ilmu politik. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deswita Damayani dengan NPM D1D023-073 dan di sini saya sebagai moderator. Saya bersama teman-teman saya, Yulian, Sahwa, Ramadan, dan Helvi. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang badan eksekutif dan bentuk-bentuk pemerintahan. Kata eksekutif sendiri terkait dengan pemerintahan dan juga jabatan. Eksekutif merupakan badan pemerintah yang dibuat oleh negara untuk menjalankan berbagai fungsi kenegaraan. Dalam konteks ini, badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Jumlah anggota badan eksekutif kisaran 20 hingga 30 orang, yang artinya lebih kecil dibanding badan legislatif, yang memiliki anggota hingga 1000 orang. Dan adapun wewenang badan eksekutif, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, administratif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, peraturan perundangan, dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, ada legislatif, yang membuat rancangan undang-undang dan membimbing hingga menjadi undang-undang yang sah. Yang ketiga, ada keamanan, kekuasaan yang menjaga keamanan dalam negeri, mencakup mengatur polisi, pertahanan negara, serta menyelenggarakan perang. Yang keempat, ada yudikatif, yaitu memberi grasi dan amnesti, dan sebagainya. Adapun arti grasi yaitu sebuah pengurangan pidana yang diberikan oleh presiden untuk terpidana. Sedangkan amnesti yaitu penghapusan hukuman pidana yang memiliki karakteristik khusus. Dan yang terakhir adalah diplomatik, adalah kekuasaan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Perkenalkan, nama saya Rambaran Ardino Wahid. NPM saya D1D023-029. Di sini saya akan menjelaskan sistem parlementer dengan parliamentary executive. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Sifat serta bobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dengan negara lain, akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Salah satu negara yang menerapkan sistem parlementer ini adalah negara Inggris. Perkenalkan, nama saya Helvi Gusti Paramita dengan NPM D1D023-015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem presidensial dengan eksekutif tetap atau eksekutif non-parlementer. Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Di bawah ini terdapat dua contoh negara yang menerapkan sistem presidensial, yaitu yang pertama, Amerika Serikat. Badan eksekutif terdiri atas presiden beserta menteri-menterinya yang merupakan pembantunya. Presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi serta penyelenggaraan pekerjaan Kongres. Kekuasaan presiden terletak dalam wewenangnya untuk memantau suatu rancangan undang-undang yang telah diterima baik oleh Kongres. Yang kedua, Pakistan dalam masa demokrasi dasar. Seperti India, Pakistan mempunyai masa kemerdekaannya dengan suatu sistem di Inggris. Menurut Undang-Undang Dasar 1962 sampai berlakunya tahun 1969, badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama Islam beserta menteri-menterinya. Dalam hal ini, presiden mempunyai wewenang untuk memantau rancangan undang-undang yang telah diterima oleh badan legislatif, serta sebaliknya, presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu, presiden mempunyai wewenang untuk membubarkan badan legislatif. Akan tetapi, presiden juga dapat dipecat oleh badan legislatif kalau melanggar undang-undang dasar atau dalam hal berkelakuan buruk dengan 3/4 jumlah suara badan legislatif.
Saya Yulien Dirautami dengan NPM D1D023011 akan menjelaskan materi tentang badan eksekutif di Indonesia. Yang pertama yaitu masa prademokrasi terpimpin. Pada masa prademokrasi terpimpin terdapat 3 badan eksekutif yang terdiri dari presiden, yaitu Presiden Soekarno, dan wakil presiden yaitu Moh Hatta sebagai badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat, dan para menteri. Presiden memegang kekuasaan pemerintah selama 5 tahun, dan selama itu presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR maupun sebaliknya. Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini tidak terdapat wakil presiden. Sesuai dengan keinginannya untuk memperkuat kedudukannya, Soekarno oleh MPRS ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dan dibantu oleh para menterinya. Yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Dalam masa ini terdapat 3 badan eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri. Ketetapan MPRS yang memberi kedudukan presiden seumur hidup kepada Soekarno telah dibatalkan. Dalam sidang pada tahun 1973, MPR memilih Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden. Perkembangan politik di Indonesia dan keberhasilan Orde Baru dalam membangun ekonomi memberikan kedudukan dominan yang semakin kokoh bagi Presiden Soeharto, sehingga tidak ada satupun tokoh Orde Baru yang mau bersaing dengan Soeharto. Akibat dari kekuasaan yang dominan itu, maka dihasilkan penyelewengan politik yang meluas, yang berujung pada maraknya praktik-praktik KKN, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perkembangan politik tersebut menyulut terjadinya protes besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, dan memaksa pimpinan MPR atau DPR untuk menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Dan akhirnya, desakan tersebut membuat Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai presiden dan menandai berakhirnya periode Orde Baru. Yang keempat terakhir, yaitu masa Orde Reformasi sampai sekarang. Dalam masa ini terdapat formasi lengkap badan eksekutif di Indonesia, yaitu presiden, wakil presiden, menteri, dan para kabinetnya. Langkah terobosan yang dilakukan oleh Orde Reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara drastis. Undang-undang hasil amandemen memperkuat sistem presidensial di Indonesia dengan mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Amandemen ini mengurangi peranan presiden dalam fungsi legislatif, dan presiden di bawah hasil amandemen ini adalah presiden dalam sistem presidensial yang demokratis. Dengan adanya perbedaan pandangan antara presiden dan DPR, diharapkan tidak menghambat presiden dalam melaksanakan tugas sebagai kepala badan eksekutif. Perkenalkan, nama saya Sahwa Karunisa dengan NPM D1D023035. Di sini saya akan menjelaskan fungsi badan eksekutif. Fungsi badan eksekutif adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan kebijakan negara. Badan eksekutif bertanggung jawab untuk mengeksekusi kebijakan yang telah disepakati dalam tubuh negara. 2. Menjaga stabilitas keamanan. Badan eksekutif harus memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat terjaga dengan baik. 3. Menjaga hubungan dengan negara lain. Badan eksekutif memiliki peran penting untuk menjalin kerjasama internasional dan menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain. 4. Menerapkan undang-undang. Badan eksekutif harus memastikan bahwa undang-undang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Motivasi hari ini adalah orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Kutipan tersebut saya ambil dari salah satu filsuf terkenal, yaitu Plato dari Yunani kuno. Terima kasih.